साथ भी रहो, मुझे क्या। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Kusi, film tahun 2003. Film ini dibintangi oleh Fardeen Khan sebagai Karan, Kareena Kapoor sebagai Kusi, serta beberapa artis lainnya. Film Kusi adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 7 Februari tahun 2003. Film ini menceritakan tentang Kusi dan Karan yang saling jatuh cinta, namun mereka dipisahkan oleh ego mereka yang sangat besar. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh kelahiran seorang bayi lelaki bernama Karan yang lahir di Kolkata. Sementara di sisi lain ada Kusi yang lahir di sebuah desa di Uttarakhand. Kehadiran Karan dan Kusi tentu disambut bahagia oleh keluarga mereka masing-masing. 1 tahun kemudian di Mumbai, Kusi dan Karan yang masih kecil bertemu di sebuah toko sari. Orang tua mereka duduk berdampingan. Kusi dan Karan yang masih kecil belum mengerti apa-apa, bergandengan tangan sambil tertawa cekikikan. Kusi yang tinggal di Uttarakhand tinggal bersama orang tuanya yang masih sangat tradisional. Orang tua Kusi sangatlah menyayangi Kusi dan membebaskan Kusi melakukan apapun yang dia suka. Ayah Kusi biasa memanggil Kusi sebagai Lali, dan ayah Kusi merupakan orang yang dihormati di desanya. Saking sayangnya sang ayah pada Kusi, saat Kusi mendonorkan darahnya, dokter yang mengambil darah Kusi dimarahi oleh ayah Kusi karena dikira menyakiti Kusi. Di sisi lain, Karan yang tinggal di Kolkata tumbuh menjadi pria modern yang sangat gaul. Karan bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya di Kanada. Ibu Karan tidak setuju Karan pergi ke Kanada, tapi Karan memaksa untuk tetap pergi ke Kanada. Tetapi Karan terlibat dalam sebuah kecelakaan. Karan kehabisan darah, sehingga Karan memerlukan donor darah. Dan donor darah yang diberikan pada Karan merupakan darah milik Kusi. Karan yang mengalami kecelakaan tidak jadi pergi ke Kanada untuk melanjutkan pendidikan, dan terpaksa Karan mendaftar di universitas yang ada di Mumbai. Sementara itu ayah Kusi yakin bahwa Kusi telah cukup belajar dan sekarang waktunya Kusi untuk menikah. Ayah Kusi juga sudah memilihkan calon untuk Kusi, namun Kusi bersikeras untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Mumbai, dan Kusi tidak mau menikah. Ayah Kusi bersikeras supaya Kusi menikah. Kusi pun setuju, namun pada saat pernikahan, calon suami Kusi melarikan diri, dan ternyata calon suami Kusi mencintai orang lain. Kusi sangat sedih dan memarahi ayahnya yang tetap mementingkan pernikahannya. Kusi memaksa ayahnya untuk membiarkannya kuliah di Universitas Mumbai. Akhirnya, ayah Kusi mengalah dan membiarkan Kusi melanjutkan pendidikan di Universitas Mumbai. Di universitas, Karan dan Kusi satu kelas, tetapi mereka masih saling belum kenal. Karan dan Kusi juga sering berpapasan di kampus dan di beberapa kesempatan. Bahkan, mereka tinggal di apartemen yang berdekatan. Saat Kusi dan Karan pergi ke kuil, mereka menolong seorang anak dan disitulah untuk pertama kalinya secara langsung Karan dan Kusi bertatapan. Di
situ pula Kusi dan Karan saling sapa dan berkenalan, lalu mereka berpisah. Teman Karan yang bernama Vicky menyukai seorang gadis di kampus, dan Vicky ingin mengirim surat untuk wanita yang disukainya. Karan bersedia membantu Vicky memberikan surat kepada wanita yang disukai oleh Vicky. Jadi Karan pergi ke rumah wanita itu dan mendapati ada Kusi di sana. Karan pun menghampiri Kusi dan ternyata teman Karan yaitu Vicky menyukai teman Kusi yang bernama Priya. Karan menunjukkan surat cinta kepada Kusi dan Kusi berpikir surat itu untuknya. Kusi memarahi Karan karena menurut Kusi Karan tidak memiliki sopan santun menggoda seorang wanita. Namun Karan memberitahu Kusi bahwa surat itu dari teman Karan yang dimaksudkan untuk Priya. Kusi langsung terdiam mendengar itu. Kusi meminta maaf karena telah menuduh Karan. Karan tersenyum sangat manis kepada Kusi dan dari situlah Karan dan Kusi semakin dekat. Tidak hanya itu, teman Karan dan Kusi yaitu Vicky dan Priya akhirnya juga menjalin hubungan. Kusi dan Karan biasanya ikut Priya dan Vicky yang sedang ketemuan. Mereka berempat menjadi teman baik. Saat ada program budaya di perguruan tinggi, Kusi dan Karan ikut serta dalam program budaya itu. Kusi dan Karan mengikuti program budaya tari dan mereka mulai berlatih bersama di kampus. Kusi kembali dibuat marah oleh Karan karena kesalahpahaman. Lagi-lagi, Karan memberitahu Kusi bahwa Kusi hanyalah salah paham kepadanya. Dan Kusi meminta maaf kepada Karan karena dia sudah salah paham kepada Karan. Suatu malam, Karan mengantarkan Kusi pulang namun di tengah jalan mobil Karan mogok. Sehingga Kusi dan Karan keluar mobil dan memilih berjalan kaki karena saat itu jalannya sangat sepi. Sambil berjalan kaki itulah Kusi dan Karan saling bertanya pertanyaan pribadi yang membuat mereka semakin kenal. Karan bertanya siapa yang disukai oleh Kusi. Kusi menjawab Hritik. Iya, Hritik. Hritik Roshan pemain film. Kusi penggemar Hritik Roshan. Kemudian Karan mengantarkan Kusi ke apartemennya dan setelah itu Kusi yang sudah ada di balkon apartemen melihat Karan berjalan menuju ke dalam apartemennya. Keesokan harinya di kampus, Kusi mencari Karan. Kusi bertanya pada Priya di mana Karan. Priya mengatakan bahwa dia melihat Karan di koridor, di bilik telepon. Kusi tersenyum dan mencari Karan. Kusi melihat Karan di bilik telepon. Kusi tanpa sengaja mendengarkan percakapan Karan dengan seseorang. Kusi mendengar Karan mengatakan I love you pada seseorang di telepon dan Karan menyebutkan nama Madu. Kusi yang mendengar itu mengira Karan memiliki kekasih. Setelah Karan selesai menelpon, Kusi dengan ekspresi wajah marah bertanya pada Karan siapa yang berbicara dengan Karan di telepon. Karan mengatakan pada Kusi bahwa dia berbicara dengan Madu. Kusi masih bingung siapa Madu. Karan menjelaskan bahwa Madu adalah ibunya. Kusi yang awalnya memasang wajah marah langsung tersenyum malu. Keesokan harinya, ayah Karan mengunjungi kampus Karan. Di sana Karan memperkenalkan semua teman-temannya kepada sang ayah termasuk Kusi. Namun, Karan sulit menjelaskan kepada ayahnya siapa Kusi karena Karan dan Kusi lebih dari sekedar teman. Namun, hubungan mereka masih belum resmi sebagai pasangan. Karan dan Kusi saling menyukai satu sama lain, tetapi mereka masih belum mengungkapkan perasaan mereka. Program budaya yang diselenggarakan oleh pihak kampus pun dimulai. Kusi dan Karan beserta teman-teman mereka tampil menyanyi dan menari di atas panggung. Setelah acara program budaya, Kusi memberikan hadiah kepada Karan sebuah asbak mahal. Karan tidak mau menerima asbak itu karena menurut Karan asbak pemberian Kusi terlalu mahal dan asbak mahal tidak cocok digunakan sebagai tempat membuang abu rokok. Kusi memberikan asbak mahal bukan tanpa alasan. Maksud Kusi memberikan hadiah asbak kepada Karan yaitu Kusi secara halus
menyuruh Karan untuk berhenti merokok. Demi Kusi, Karan mau berhenti merokok. Setelah itu lagi-lagi Karan dan Kusi terlibat salah paham. Karan dan Kusi hampir bertengkar. Mereka saling berdebat. Perdebatan yang terjadi antara Karan dan Kusi sangatlah panjang. Kusi merasa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Karan saat mereka berdebat. Karan merasa bersalah kepada Kusi karena pada waktu itu Kusi sampai menangis dan meninggalkan Karan. Keesokan harinya di kampus, teman-teman Karan dan Kusi berlatih di acara program budaya untuk penampilan mereka selanjutnya. Namun, tidak ada Karan dan Kusi di sana. Karan dan Kusi saat itu sedang berpapasan di luar kampus dengan wajah marah. Kusi menyapa Karan lebih dulu dan lagi-lagi mereka berdebat. Lalu, Kusi memberitahu Karan bahwa ayah pria mengetahui tentang hubungan pria dan Vicky. Ayah pria menentang hubungan pria sehingga ayah pria mengurung pria di rumah. Kusi juga memberitahu Karan bahwa dia pergi ke tempat pria dan menemukan pria menangis. Kusi berjanji kepada pria untuk kembali menyatukan pria dan Vicky. Dan Karan juga berjanji pada Vicky untuk menyatukan Vicky dan pria. Jadi Karan dan Kusi akan bekerja sama untuk kembali mempersatukan pria dan Vicky. Pada saat itu Karan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kusi sambil merokok dan sesekali mengejek Kusi. Kusi mengatakan bahwa hubungan Karan dan Kusi yang tidak baik saat ini tidak akan mempengaruhi mereka untuk membantu pria dan Vicky. Setelah itu Karan dan Kusi mendatangi Vicky. Vicky saat itu sedang bersedih memikirkan hubungannya dengan pria yang ditentang oleh ayah pria. Karan menertawakan kondisi Vicky saat ini. Kusi menyuruh Karan untuk berhenti tertawa karena sekarang bukan waktunya untuk tertawa. Karan dan Kusi menjanjikan akan membantu Vicky dan setelah itu Karan mengantar Vicky pulang. Kusi yang tidak mau berduaan dengan Karan memilih untuk turun dari mobil. Padahal apartemen Kusi masih jauh. Kusi memberitahu Karan bahwa saat ini dia tidak lagi tinggal di apartemen. Melainkan saat ini Kusi tinggal di sebuah hostel. Karan menawarkan untuk mengantarkan Kusi ke hostelnya. Kusi tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran Karan karena pada saat itu sudah larut malam dan hostel Kusi jaraknya lebih jauh daripada apartemennya. Karan dan Kusi pun melanjutkan perjalanan untuk mengantar Kusi ke hostelnya. Namun di tengah jalan mobil Karan mogok. Kusi tambah kesal kepada Karan. Karan menyuruh Kusi menunggu karena Karan akan memeriksa mobilnya lebih dulu. Setelah lumayan lama mobil Karan kembali hidup dan Karan mengantarkan Kusi ke hostelnya. Keesokan harinya Karan terjebak kemacetan yang diakibatkan oleh seorang lelaki tua yang marah kepada pengemudi taksi. Karan yang merasa kasihan kepada pengemudi taksi turun dari mobilnya dan menawari tumpangan kepada seorang lelaki tua yang tidak lain adalah ayah Kusi. Karan tidak tahu jika lelaki tua yang bersamanya itu adalah ayah Kusi. Ayah Kusi terus membicarakan Kusi di dalam mobil Karan. Kemudian Karan mengantarkan ayah Kusi ke alamat sebuah hostel yang merupakan hostel milik Kusi. Karan menceritakan kepada ayah Kusi bahwa dia tahu tentang hostel yang dimaksud ayah Kusi karena di sanalah teman perempuan Karan yang egonya sangat tinggi dan sangat sombong tinggal. Karan dan ayah Kusi tidak tahu bahwa yang mereka bicarakan adalah gadis yang sama yaitu Kusi. Karan pun mengantarkan ayah Kusi sampai ke hostel dan setelah itu Karan meninggalkan ayah Kusi. Sehingga Karan masih belum tahu bahwa lelaki yang ia beri tumpangan adalah ayah Kusi. Sedangkan ayah Kusi yang bertemu dengan Kusi memberitahu Kusi bahwa dia bertemu dengan seorang lelaki yang sangat baik yang telah mengantarkan dirinya ke sini. Karan yang belum sepenuhnya meninggalkan jalanan hostel dipanggil oleh ayah Kusi sehingga Karan bertemu dengan Kusi. Dan disitulah ayah Kusi memberitahu Karan bahwa Lali alias Kusi adalah putrinya.
मैं तुमसे कह रहा था ना कि मेरा एक पागल ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। Karan dan Kusi pura-pura tidak kenal. Karan memperkenalkan dirinya kepada Kusi, kemudian ayah Kusi mengajak Karan untuk minum kopi. Karan memberikan alasan, namun ayah Kusi tidak mau menerima alasan Karan, sehingga Karan, Kusi, dan ayah Kusi pergi minum kopi. Kusi terlihat sangat tidak senang Karan duduk di dekatnya. Ayah Kusi terus mengoceh dan memberitahu Karan tentang Kusi yang akan dijodohkan untuk menikah. Karan mengompori Kusi sehingga Kusi langsung setuju menerima perjodohan yang ditetapkan oleh ayahnya. Kusi semakin marah saat ayah Kusi memberitahunya bahwa Karan mengenal gadis sombong dan berego tinggi yang tinggal di hostel yang sama dengan Kusi. Kusi tahu bahwa gadis yang dimaksud ayahnya dan dibicarakan Karan adalah dirinya. Kusi terlihat sangat marah karena ayahnya terus memuji Karan. Sementara Karan terlihat takut melihat wajah marah Kusi yang sangat menakutkan. Di saat Karan merokok, Karan melihat asbak pemberian Kusi dan Karan mengingat Kusi. Saat itu juga Karan sedang mabuk. Karan yang tidak sadar mengomel dan memarahi Kusi melalui foto Kusi yang tertempel di dinding kamarnya. Pada saat yang sama ada Kusi yang baru datang. Jadi Kusi menyaksikan saat Karan memarahi dirinya melalui fotonya. Bahkan Karan meluapkan kemarahannya dengan merobek foto Kusi yang bersanding di sebelahnya. Setelah merobek foto Kusi, Karan pun tersadar bahwa ada Kusi yang melihat semua itu. Kusi terlihat sangat marah kepada Karan. Karan menjadi takut. Kusi yang marah kepada Karan mendekati Karan dan membersihkan fotonya yang telah disobek oleh Karan. Tidak hanya itu, Kusi juga terlihat sangat kecewa karena Karan telah mengotori asbak yang dia berikan kepadanya. अगर दुनिया में कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, Karan merasa sangat kecewa dan mencoba menjelaskan kepada Kusi, namun Kusi sudah terlanjur marah dan menolak alasan apapun yang diberikan oleh Karan. Kusi yang marah pergi meninggalkan kamar Karan dan kembali ke tempatnya. Di kamarnya itu, Kusi juga merobek foto Karan yang dia tempel di dindingnya. Setelah itu Kusi menangis semalaman. Keesokan harinya Kusi bertanya pada salah satu dosen, siapa Roma. Dosen memberitahu Kusi bahwa Roma merupakan gadis cantik tahun pertama yang digilai oleh para lelaki di kampus. Kusi bertanya tentang Roma karena Kusi mendengar bahwa Roma akan menjadi pasangan Karan di program budaya berikutnya. Kusi dan Karan kembali merencanakan untuk menyatukan Vicky dan Priya. Karan dan Kusi membantu Vicky menyelinap masuk ke rumah Priya. Sayangnya penyamaran Vicky diketahui oleh ayah Priya sehingga Priya langsung menyuruh Vicky kabur. Ayah Priya yang merupakan orang berpengaruh menghafal plat mobil yang dikendarai Vicky yang merupakan mobil milik Karan. Jadi, keesokan harinya di kampus, saat Karan bersama dengan Kusi, mereka diserang oleh orang bayaran ayah Priya. Karan dipukuli, bahkan Kusi juga ikut diserang. Semaksimal mungkin Karan melawan orang-orang suruhan ayah Priya dan melindungi Kusi. Sayangnya, Kusi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Karan merawat Kusi di rumah sakit dengan sangat baik, tetapi keduanya tetap gengsi untuk menunjukkan perhatian mereka. Kusi dibuat berbunga-bunga oleh perhatian yang diberikan oleh Karan kepadanya. Sementara itu Karan pergi menemui ayah Priya dan meminta supaya ayah Priya merestui hubungan Priya dan Vicky. Ayah Priya menghiraukan Karan dan setelah mendengar penjelasan Karan, ayah Priya memilih pergi. Saat ini Karan dan Roma berlatih untuk program budaya. Roma terlihat menyukai Karan dan selalu menggoda Karan, membuat Karan ketakutan. Bahkan Roma secara terang-terangan mengatakan bahwa dia mencintai Karan. Karan yang awalnya terlihat takut pada Roma berubah menjadi menggoda Roma karena pada saat itu Karan melihat Kusi yang baru saja datang. Kusi yang melihat Karan bermesraan dengan Roma sangat jengkel dan terlihat jijik serta marah.
Kusi menghentikan Karan bermesraan dengan Roma. Kusi juga memarahi Karan yang bermesraan di tempat umum. Kusi marah bukan tanpa alasan. Kusi marah karena dia cemburu melihat kedekatan Karan dengan Roma. Sebelum meninggalkan Roma, Karan semakin membuat Kusi cemburu dengan mengatakan bahwa malam ini mereka akan ketemuan di tempat Karan. Kusi yang mendengar itu terus memikirkan apa yang akan dilakukan Karan dan Roma di malam hari. Malam harinya, Kusi menelpon Karan. Saat itu Karan dikejar-kejar oleh Roma sehingga nafas Karan tersenggal-senggal. Karan mengangkat telepon. Kusi yang mendengar nafas Karan tersenggal-senggal mengira Karan dan Roma telah melakukan hal yang tidak-tidak. Apalagi saat itu ada suara Roma yang meneriakkan nama Karan. Halo. Halo. Kusi yang mendengar itu menangis. Esokan harinya Kusi menemui Karan dengan alasan hubungan Vicky dan Priya. Saat Karan berbincang dengan Vicky, Kusi memberitahu mereka bahwa pernikahan Priya telah diperbaiki. Tentu Karan, Kusi, dan Vicky tidak tinggal diam. Diam-diam, mereka menculik Priya dan menikahkan Priya dengan Vicky. Pernikahan Priya dan Vicky direkam dan dikirim kepada ayah Priya. Ayah Priya tentu sangat marah melihat itu. Karan dan Kusi kemudian membantu Vicky dan Priya meninggalkan kota untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Vicky memperbaiki hubungan Karan dan Kusi. Vicky menyadarkan mereka bahwa mereka berdua saling mencintai. Akhirnya Karan dan Kusi baikan. Sudah waktunya untuk Karan dan Kusi kembali ke rumah mereka karena kuliah sudah selesai. Sebelum meninggalkan hostel, Kusi memikirkan Karan dan mengambil foto Karan yang telah dia sobek. Sementara Karan memasukkan asbak yang Kusi berikan kepadanya ke dalam tas miliknya. Karan dan Kusi saling menelpon namun telepon mereka tidak terhubung. Kusi mendatangi apartemen Karan dan mendapati Karan ternyata telah berangkat. Namun ternyata Karan mendatangi hostel Kusi dan mendapati Kusi ternyata telah berangkat ke stasiun. Karan dan Kusi pergi ke stasiun untuk mencari satu sama lain namun mereka tidak bertemu. Kusi menitipkan surat kepada teman Karan yang satu gerbong dengan Karan. Begitupun dengan Karan yang menitipkan surat kepada teman Kusi yang satu gerbong dengan Kusi. Mereka berdua pergi dalam keadaan sedih sambil mengingat kenangan indah yang pernah mereka bagikan. Di jalan tanpa sadar Kusi dan Karan berpapasan. Sampai di gerbong kereta masing-masing, Karan dan Kusi membaca surat mereka. Dalam surat itu mereka sama-sama meminta maaf dan mengungkapkan cinta mereka. Kusi kembali ke kampung halamannya dan mendapati rumahnya telah dihias sedemikian rupa. Ayah Kusi menyambut kedatangan Kusi dengan sangat bahagia dan memberitahu Kusi bahwa Kusi akan segera menikah. Dan kali ini ayah Kusi memastikan bahwa lelaki yang akan menikah dengan Kusi tidak akan melarikan diri. Kusi mencoba protes pada ayahnya, tetapi ayah Kusi yang terlanjur bahagia menolak penjelasan Kusi. Kusi pun bersiap-siap dalam balutan baju pengantin, lalu ayah dan ibu Kusi membawa Kusi kepada seorang lelaki. Kusi dengan enggan menemui lelaki itu, namun setelah Kusi menyadari bahwa lelaki itu adalah Karan, Kusi langsung berlari ke arahnya. Dan pada akhirnya, Kusi dan Karan bersatu dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Kusi ini diproduksi oleh Bonnie Kapoor yang merupakan suami dari Sri Devi dan ayah dari Arjun Kapoor, Janvi Kapoor, dan Kusi Kapoor. Sayangnya, film ini gagal di box office. Pemilihan aktris Kareena Kapoor yang salah dalam peran utama Kusi melemahkan daya tarik komedi romantis pada film ini, yang pada saat itu bergantung pada kekompakan antara kedua perannya, yaitu peran antara Karan dan Kusi.
Film Kusi tahun 2003 merupakan film remake dan film aslinya yaitu berbahasa Tamil. Judulnya juga sama yaitu Kusi yang dibintangi oleh Jyotika dan Vijay. Dan film Jyotika serta Vijay yang berjudul Kusi ini menjadi hit pada tahun 2000-an. Sedangkan versi Telugunya dibintangi oleh Bhumika Chawla sebagai pemeran utama dan film Kusi yang diremake dalam bahasa Telugu juga sukses. Fardhan Khan tampil sangat baik sebagai pemeran utama pria, tetapi akting berlebihan dan sikap cemberut Kareena Kapoor dinilai kurang cocok oleh penonton memerankan karakter Kusi. Pokoknya di film ini banyak banget yang gak suka dengan akting Kareena Kapoor. Bahkan menurut Minsai memang akting Kareena Kapoor di film Kusi ini terlalu berlebihan. Meskipun lagu di film Kusi ini bisa dibilang enak dan dapat dinikmati oleh penonton, film ini dapat dikatakan sebagai film yang gagal di pasaran. Dan banyak yang bilang lebih baik nonton versi aslinya yaitu versi Tamil atau versi Telugunya. Jadi itu dos, alur cerita dari film Kusi film tahun 2003. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pirmilengge.